Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik para santri sekalian, kelas 11 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran fikih di dalam mempelajari kitab Fikih Muyassar. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Baik, langsung saja di layar HP kalian itu sudah kita tampilkan PDF dari kitab Fikih Muyassar, ya, pembahasan tentang perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Baik, al-mas'alatu tsaminah ma yukrahu fi sholat. Masalah yang ke-8, ya, masalah yang ke-8 yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, perkara-perkara yang makruh hukumnya dilakukan di saat sholat. Apa maksud ya perkara yang dimakruhkan? Yang perkara yang dimakruhkan di sini artinya perkara tersebut dilarang, ya, dilakukan ketika kita sedang menjalankan sholat. Ya, dilarang, kita tidak boleh melakukannya, ya, dan dibenci untuk melakukannya. Akan tetapi perkara ini tidak sampai membatalkan sholat kita. Nah, akan tetapi bisa mengurangi kesempurnaan daripada sholat kita. Baik. Yukrahu fi sholatil umur, yukrahu fi sholati al umurut taliyah. Ya. Makruh, ya. Hukumnya di dalam sholat perkara-perkara berikut ini. Nah, jadi berikut ini akan disebutkan perkara-perkara yang makruh hukumnya di dalam sholat. Yang pertama yaitu al-iqtisaru 'alal Fatihati fi rak'atainil ulayaini. Nah, yang pertama adalah mencukupkan, ya, membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat yang pertama. Nah, pada 2 rakaat yang pertama. Nah, ini yang pertama. Jadi perkara yang dimakruhkan di dalam sholat yang pertama adalah ketika kita di 2 rakaat yang pertama itu hanya mencukupkan diri untuk membaca Al-Fatihah saja, ya, tanpa menambah surat-surat pendek, tanpa menambah surat yang lain. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Hendaknya tidak kita lakukan ketika sholat kita. Nah, kecuali dalam beberapa kondisi yang tidak dimakruhkan, misalnya ketika kita sholat berjamaah, kemudian masbuk, nah imamnya sudah mau rukuk misalnya, maka ya sudah kita mengejar Al-Fatihah atau bahkan tidak baca Al-Fatihah pun tidak mengapa, karena memang kondisinya dia itu saat itu harus segera mengikuti imamnya. Baik, mengapa hal ini dimakruhkan? Ya, ketika kondisi normal, limukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fi shalah. Karena hal itu telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya di dalam sholat. Nah, jadi petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika sholat, ya selain membaca Al-Fatihah ditambah membaca surat. Nah, kemudian yang kedua, di antara perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, yaitu tikrarul Fatihah. Nah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Nah, mengulang-ulang Al-Fatihah, diulang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, karena ragu-ragu, was-was, ini sudah baca atau belum. Nah, ini makruh hukumnya. Kenapa? Li mukhalafati dzalika aidan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu telah menyelisihi, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini juga menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi in karoroha, jika ia
mengulang-ulanginya. Jika ia mengulang Al-Fatihah tersebut lihajatin, karena suatu kebutuhan, nah, ini diberikan pengecualian ya. Akan tapi jika dia mengulangi surat Al-Fatihah tersebut karena ada kebutuhan, karena ada hajah. Nah, karena ada hajah, kebutuhan. Apa contohnya kebutuhan itu? Ka'an yakuna fatahul khusu'u wa hudurul qalbi 'inda qiraatiha. Seperti seseorang ketika dia membaca Al-Fatihah yang pertama, nah dia kurang khusyuk. Nah, dia kehilangan khusyuk di dalam membaca Al-Fatihah. Dan ia kehilangan dari menghadirkan hati ya ketika membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak khusyuk dan tidak menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga dia ingin fa'arada tikraraha liyahdura qalbahu. Nah, sehingga ia ingin mengulangi surat Al-Fatihah tersebut liyahdura qalbahu, agar bisa atau untuk menghadirkan hatinya, agar bisa khusyuk gitu. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa. Nah, maka tidak mengapa. Boleh kalau memang ada kebutuhan, dia yang pertama itu tidak khusyuk membaca Al-Fatihah, maka boleh dia untuk mengulangi yang kedua kalinya agar membacanya Al-Fatihah itu bisa khusyuk. Nah, kondisi dia itu dalam keadaan khusyuk. Nah, menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Fatihah untuk mentadaburi makna dari surat Al-Fatihah tersebut. Lakin akan tetapi diberikan persyaratan lagi, bolehnya hal itu bisa dengan syarat alla yajurrahu dzalika ilal waswas, tidak membawa dia kepada was, ya tidak menyeret dia dari atau kepada was-was. Nah, sehingga kalau sampai was-was, waduh ini tadi sudah pernah belum, membaca lagi. Nah, waduh ini tadi sudah baca belum, nah, baca lagi akhirnya. Terus seperti itu. Nah, ini sudah sampai di was-was syaitan ya, sudah. Ya. Baik, nah ini yang tidak boleh yang seperti ini. Nah, tapi kalau mengulangi sekali, nah maka tidak mengapa. Nah, asalkan tujuannya untuk khusyuk itu tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, yukrahu al-iltifatul yasiru fi sholati bila hajatin. Nah, yang ketiga di antara perkara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah makruh hukumnya al-iltifatul yasiru, ya, melirik yang ringan. Jadi lirikan ringan, tidak sampai menengok, ya, tidak sampai berat gitu ya. Melirik yang ringan, ya, fi sholati, di saat sholat bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Nah, jadi yang makruh itu ketika seseorang lirikannya itu lirikan yang ringan, ya, melirik dengan kepala, ya, lirik kanan atau melirik kiri, ya, tidak sampai menengok, ya. Atau menengok namun tidak sampai membelakangi kiblat, itu masih ringan. Ya. Dan hal ini dia lakukan, dia meliriknya atau menengoknya, ya, tengokan ringan atau lirikan ringan tersebut itu dilakukan tanpa ada kebutuhan. Nah, tanpa ada kebutuhan, maka ini makruh hukumnya. Apa dasarnya? Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila 'anil iltifati fi shalah. Ya, ketika beliau ditanya tentang melirik di dalam salat. Tentang melirik di dalam sholat. Jadi beliau ditanya tentang melirik dalam sholat itu bagaimana pendapat beliau. Huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi lirikan di saat sholat itu adalah curian, yang mana syaitan sedang mencuri sholat seorang hamba. Jadi sedang dicuri sholatnya itu agar tidak khusyuk. Nah, dicuri oleh hamba. Wal ikhtilasu as-sariqatu wan nahabu. Nah, ikhtilas itu adalah curian. Ya, wan nahabu sama ya maknanya. Amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bih. Adapun
jika meliriknya itu karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Nah, maka tidak mengapa. Kama nihtaja ila ya ayat taful. Ya. Seperti seseorang yang butuh ya untuk ayat tafula an yasarihi, untuk mengisyaratkan meludah, untuk berisyarat meludah ya ke arah kirinya fi sholati, ketika sholat, salatan 3 kali, idza asabahul waswas, ya ketika dia terkena waswas syaitan, ya ketika dia ditimpa waswas syaitan, maka ini tidak mengapa karena ada kebutuhan. Jadi dia menengoknya itu karena ingin mengisyaratkan ludah, karena sudah diganggu oleh setan. Dia sudah terkena, ya, dia sudah ditimpa waswas syaitan, kemudian dia ingin yattaful, ya, mengisyaratkan meludah ke kiri 3 kali. Nah, ini tidak mengapa, tidak makruh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Fahadzal tifatu lihajatin, maka ini adalah melirik ya karena ada kebutuhan. Nah, amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Nah, jadi beliau sallallahu itu memerintahkan ketika kita waswas, terkena waswas syaitan, nah ketika sholat maka diperintahkan oleh beliau untuk yattaful, ya, untuk ittifal, yaitu mengisyaratkan dengan bibir kita untuk meludah ke kiri, tapi tidak meludah beneran, tapi hanya isyarat meludah, tuh gitu, tapi tidak mengeluarkan ludah. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaman khafat ala sabiyyi hadiyaan, ya, dan seperti seseorang yang khawatir anaknya hilang, ya, dia sholat ke masjid, ya, sambil mengajak anaknya. Nah, padahal itu di jalan raya atau misalnya di jalan yang ramai, ya. Nah, kemudian dia khawatir anaknya akan hilang kalau tidak diawasi ketika sholat. Nah, itu tidak mengapa. Nah, fasarat taltafitu fi sholat, sehingga dia melirik di saat sholat. Ya, dilirik, diawasi. Oh, mana tadi anaknya? Tadi lari kemana tadi? Nah, diawasi dia. Anak itu diawasi oleh orang tuanya di saat sholatnya. Nah, maka ini juga termasuk iltifat lihajah, ya, melirik namun ada kebutuhan, karena kebutuhan. Mulahidatan lahu, untuk memperhatikannya. Nah, maka dia ketika dia khawatir anaknya hilang itu, dia kemudian melirik di saat sholatnya tersebut untuk memperhatikannya. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh karena dia meliriknya karena ada kebutuhan. Hadza kulluhu fil tifatil yasir. Nah, ini semua ketika lirikannya itu lirikan yang ringan atau menengok yang ringan. Amma idal tafata syakhsu bi kulliyatihi. Adapun jika ya seseorang melirik, ya, melirik dengan keseluruhan. Ya, maksudnya apa? Au istadbaral qiblah. Jadi meliriknya tidak hanya melirik, sudah membalikkan badan atau membalikkan kepalanya. Au istadbarul qiblah, atau sampai membelakangi kiblat. Jadi sudah sampai membelakangi kiblat. Berbeda arah dengan arah kiblat. Fa innahu tabtulu sholatuhu. Nah, maka salatnya batal. Idza kana dzalika bi ghairi udrin. Nah, namun hal itu ya dapat membatalkan salat itu ketika tidak ada udzur sama sekali. Nah, min siddati khaufin, seperti rasa takut yang sangat ketika kondisi peperangan wa nahwihi. Nah, sehingga ini bisa kita simpulkan ya untuk masalah melirik di saat sholat. Ini yang pertama, ketika dia meliriknya itu lirikan yang tidak ada kebutuhan di dalamnya, melirik ringan, tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh.
Kemudian yang kedua, kalau dia meliriknya melirik ringan, ada kebutuhan, maka boleh. Nah, kemudian yang ketiga, melirik yang berat. Nah, sampai membelakangi kiblat, asalkan ada udzur. Nah, ketika dalam kondisi peperangan, maka juga tidak mengapa. Karena memang ada udzur, kondisi peperangan, karena rasa takut yang sangat. Kemudian yang kelima, ketika melirik berat sampai membelakangi kiblat, dia menengoknya itu sampai ke belakang membelakangi kiblat dan tidak ada udzur, maka batal sholatnya. Nah, ini ringkasan ya dari hukum melirik atau menengok di saat sholat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara perkara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah taghmidul ainaini, ya, adalah memejamkan kedua mata, ya, memejamkan kedua mata fi sholati, di saat sholat. Jadi ketika kita sholat, nah itu kita makruh hukumnya untuk memejamkan kedua mata, tidak boleh kita memejamkan kedua mata, hukumnya makruh. Kenapa? Li'anna dzalika yusbihu fi'lal majusi 'inda ibadatihi munniran. Karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Majusi. Hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ketika mereka menyembah api, ya, ketika mereka menyembah api. Wakilah, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu makruh hukumnya. Kenapa? Yusbihu fi'lal yahudi aidon. Karena ya juga menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, ketika mereka beribadah itu memejamkan kedua mata. Sehingga kita tidak boleh tasabuh dengan orang-orang kafir. Wa qad nuhina anit tasabbuhi bil kufar. Dan sungguh kita telah dilarang dari tasabuh dengan orang kafir. Kemudian yang kelima, ya, ya, baik. Iftirashud dira'aini fi sujud. Nah, perkara yang dimakruhkan pula adalah membentangkan, ya, kedua lengan di saat sujud, atau meletakkan kedua lengan di saat sujud di tanah, meletakkan di tanah. Nah, jadi tangannya itu, ini tanah, ini diletakkan di tanah seperti ini, ya. Nah, ini misalnya tanah, ini lantainya, nah diletakkan seperti ini ketika sujud. Ini tidak boleh. Ini hukumnya makruh. Nah, jadi harus diangkat seperti ini. Nah, sikunya itu diangkat, jangan tempelkan di tanah. Ini maksud iftirasyud dira'aini, dibentangkan, diletakkan di tanah. Nah, ini perkara yang makruh hukumnya di saat salat, ya, ketika sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, ya, tegaplah di saat sujud, luruslah di saat sujud. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalbi, dan janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan, ya, kedua lengannya sebagaimana anjing. Nah, kita lihat anjing itu kalau dia sedang duduk, ya, nah, dia letakkan kaki depannya itu, kedua kaki depannya itu, nah, kemudian diletakkan di tanah. Nah, itu menyerupai anjing, ya, menyerupai anjing. Fayan bagi lil musalli an yujafiya baina dira'aihi. Nah, maka sepantasnya bagi orang yang sholat itu untuk, ya, untuk mengangkat, ya, kedua lengannya, ya, untuk ya, jadi kedua lengannya itu dilebarkan seperti ini. Wa yarfa'uhuma, dan mengangkat keduanya anil ardi, dari tanah.
wala yatashabbahu bil hayawan, dan janganlah menyerupai hewan, ya, dan janganlah ya menyerupai hewan. Baik. Ini perkara yang kelima. Jadi hendaknya ketika sujud itu dia angkat ya lengannya, diangkat lengannya itu, kemudian di apa namanya ya, di istilahnya itu diberikan ya, tidak dirapatkan tapi dilebarkan. Nah, baik. Kemudian yang keenam ya, perkara yang makruh di dalam sholat, ya, perkara yang makruh di dalam sholat adalah kathratul abasi fi sholat. Ya, yang keempat adalah kathratul abasi fi sholat. Yang berikutnya, yang keenam ya, yang keenam adalah banyak melakukan perbuatan atau pekerjaan yang sia-sia di saat sholat. Nah, mainan, misalnya mainan tangan, ya, atau mainan rambut, mainan baju, mainan kancing baju. Nah, ini tidak boleh ya dilakukan, makruh hukumnya di saat sholat. Kenapa? Lima fihi minan syighalil qalbi min insyighalil qalbi al-munafi lil khushu'il matlubi fi shalah. Karena hal itu di dalamnya ya menyibukkan hati seseorang, ya, menyibukkan hati seseorang. Hatinya menjadi sibuk sehingga tidak konsentrasi untuk melaksanakan sholat, dan hal itu dapat menafikan kekhusyuan yang dicari di saat sholat. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.